Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan materi pembelajarannya mengenai permutasi dan kombinasi. Oke, nah aktivitas kita kali ini silahkan kalian menyimak video pembelajaran. Kemudian untuk yang sudah cukup paham silahkan boleh mencoba aktivitas tambahan. Kemudian melaporkan aktivitasnya melalui absen atau Google Form. Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai aturan perkalian, kemudian setelah itu aturan penjumlahan ya. Dan terakhir itu yaitu dan akan kita coba yaitu tentang faktorial, permutasi dan kombinasi. Oke, nah faktorial sendiri sebetulnya bentuk perkalian berurutan. Nah, dari mulai bilangan 1 hingga bilangan ke n. Nah, jadi jika misalkan ada 4 faktorial, nah ini bentuk perkalian mundur 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya misalkan 24. Khusus untuk 1 faktorial dan 0 faktorial itu hasilnya 1. Nah, Pak, kenapa kok 0 faktorial sama dengan 1? Jadi kalau misalkan kita lihat dari bentuk umum, n faktorial itu sama dengan n kali n min 1 dikali seterusnya, jadi n min 2 gitu ya. Nah, dan seterusnya sampai dengan 2 kali sama dengan 1 gitu. Nah, jadi ini n faktorial. Nah, kalau n min 1 faktorial berarti mulai dari n min 1, berarti nanti mundur berarti n min 2 kali dan terusnya sampai 1. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat model seperti ini bentuk umumnya. Nah, bagaimana cara menguraikan 0 faktorial? Nah, kalau misalkan kita lihat 0 faktorial itu berarti 1 kali titik-titik 2 kali 1. Nah, tadi n-1 sampai dengan 1 itu sama dengan n-1 faktorial. Gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita peroleh n-1 faktorial ini kita uraikan n faktorial per n. Nah, misalkan dulu, misal n-nya itu sama dengan 1. Jadi kan 1 min 1. Nah, ini kan 0 faktorial, berarti kan sama dengan 1. Gitu. Oke, nah permutasi itu artinya susunan objek berbeda yang memperhatikan urutannya. Nah, contoh kalau misalkan kita mencari urutan huruf ABC. Nah, ini ya kita menemukan huruf ABC dengan komponen yang lainnya gitu. Urutannya bisa ABC, ACB hingga CBA gitu. Atau misalkan kita mau memilih 2 siswa mau dijadikan ketua dan wakil ketua kelas. Nah, dari 5 orang siswa. Nah, ini kita perhatikan urutannya. Jadi orang kalau sudah milih 2 orang nih, misalkan sudah jadi ketua, nggak mungkin ketua ini jadi wakilnya juga. Nah, ini contoh pengurutan objek menggunakan permutasi gitu. Nah, secara umum banyaknya permutasi R objek yang disusun dari N objek, nah dinotasikan seperti ini. Gitu. Nah, cara menguraikannya untuk persamaan umumnya ini. Oke, ini contoh. Misalkan kita mau memilih ketua dan wakil ketua dari 5 orang siswa. Di sini nggak disebutin 2 orang, tapi secara umum bentuk ketua dan wakil ketua dulu menunjukkan ketua dan wakil ketua itu menunjukkan 2 orang gitu dan memperhatikan urutan gitu. Jadi kalau syarat biasanya permutasi itu ada syarat tertentu. Jadi ini tinggal kita uraikan 5 permutasi 2. Kurang lebih seperti ini. Oke, hasilnya berarti tinggal 20 cara. Nah, contoh lainnya bagaimana? Nah, misalkan contoh lain misalkan begini.
Bapak punya bilangan 1, 2, 3, 4. Nah, Bapak mau buat urutan pertama 3 digit tidak berulang gitu. Nah, jadi sebetulnya jika misalkan kita mencari cara bentuk perkalian tidak berulang yang sebelumnya kita pelajari, itu sama dengan permutasi objek yang berbeda gitu. Nah, ini kan bentuknya bisa kita cari nih, 4 kali 3 ya kali 2 gitu, berarti 24. Nah, bisa nggak sih pakai cara permutasi? Bisa gitu. Jadi 4 permutasi, nah milihnya berapa? Permutasi 3 gitu. Nah, ini juga sama, hasilnya 24 gitu. Pak, contoh lain bagaimana? Misalkan 3 digit tidak berulang terus ganjil gitu. Nah, ini juga sama. Nah, kalau misalkan ganjil digitnya itu kan kalau kita menggunakan aturan perkalian, nah ganjil berarti bilangan dari 1, 2, 3, 4 ini yang dipilih ujungnya itu kalau nggak 3 ya 1 gitu. Berarti ada 2 kemungkinan. Nah, kalau sudah kita pakai salah satunya dari 1 dan 3 ini, berarti tinggal berapa bilangan? 3 bilangan. 3, kalau sudah dipakai 1 lagi berarti tinggal 2. Jadi ada 12 cara. Nah, bagaimana kalau misalkan menggunakan aturan permutasi? Nah, jadi pertama kita syarat ganjilnya dulu. Nah, ganjilnya itu kan dari 1, 2, 3 bilangannya 1, 3. Nah, ini harus kita pilih salah satunya. Berarti kita ini akan ada berapa bilangan? Ada 2 bilangan. Nah, kita harus pilih 2 permutasi 1. 2 permutasi 1 itu berapa? 2 gitu. Nah, kemudian syarat lainnya 2 digit lain. Nah, kenapa syarat 2 digit lain? Kan syarat pertama yang ini ya, syarat ujungnya itu harus bilangan ganjil ya, bilangannya itu harus dipilih. Kalau enggak 1 ya 3. Nah, kita pilih. Kenapa 2 permutasi 1? Karena kita harus memilih satu bilangan dari 2 bilangan ganjil yang tersedia gitu ya kan. Bilangannya itu 1, 3, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, berarti kita milih berapa lagi? Nah, kalau misalkan dari 4 digit ini sudah kita pakai di ujung 1, sisanya tinggal berapa? Nah, sisanya tinggal sisanya tinggal 3 permutasi 2. Nah, 3 ini dari mana? Dari kalau misalkan dari 4 digit ini sudah kita pakai 1 misalkan. Ini kan misalkan yang kita pilih yang ini nih. Berarti kan 1 ini boleh dipakai. Nah, kita berarti milih nih saja 3. Nah, untuk dijadikan 2 digit di sini. Berarti kan ini 3/6. Nah, jadi hasilnya berapa? Hasilnya tinggal 2 kali 6 sama dengan 12 cara. Nah, sama saja. Nah, pun demikian aturan yang lainnya. Bagaimana kalau misalkan genap? Bagaimana kalau misalkan misalkan bilangannya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kita pengen buat 3 digit ganjil gitu. 3 digit ganjil tidak berulang. Berarti 1, 3. Nah, 12 kali 3 36. Nah, kalau kita menggunakan aturan permutasi berarti kita uraikannya ini hasil perkalian dari 3 permutasi 1 dikali 4 permutasi 3. Nah, hasilnya 36.
ya yang tadi hasilnya 20 cara. Nah, kemudian permutasi juga terjadi pada unsur yang sama. Jadi misalkan Bapak mau mengurutkan dari beberapa objek, sementara objek awalnya ada urutan yang sama. Misalkan kata matematika. Nah, ini objek awalnya. Nah, kita mau urutkan ini. Nah, sementara ada beberapa objek yang sama. Nah, kita gunakan permutasi unsur yang sama. Sebetulnya bisa gunakan aturan perkalian. Nah, bisa juga kita menggunakan aturan permutasi secara umum. Hanya saja bentuknya agak sedikit panjang. Jadi kalau misalkan pakai aturan perkalian ya biasa. Kalau pakai aturan perkalian berarti kalian pilih objek. Nah, untuk seluruh objeknya ya, misalkan ada objek, nah nanti dibagi dengan objek yang samanya gitu ya. Ya, oke, contohnya misalkan begini. Nah, ini ada kata ambal sama keterangan gitu. Nah, kita pilih, kalau kita menggunakan rumus umumnya yang ini. Nah, hasilnya itu 60 susunan. Nah, ini juga hasilnya berapa? 453.600 susunan. Nah, bisa nggak sih kita pakai permutasi umum? Bisa. Gitu. Jadi ini ada 5 bilangan, berarti 5 permutasi 5 dibagi. Nah, dibagi berapa? Bagi 2 permutasi 2. Nah, pakai aturan perkalian bisa nggak? Bisa. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, dibagi dengan berapa banyak bilangan yang sama? Ini kan ada. Berarti 2 kali 1. Nah, ini kan sama. Nah, pun demikian kata keterangan juga sama, bisa. Jadi ini kalau yang keterangan berarti 10 faktorial ya. Nah, objek yang lainnya berapa? Nah, ini kan 10 faktorial dari 10 permutasi 10. Itu sisanya ya 2 permutasi 2, 2 permutasi 2, 2 permutasi 2. Gitu. Pakai aturan perkalian ya nggak masalah. Oke, selanjutnya ada permutasi siklis, di mana jika kita urutkan dalam sebuah urutan lingkaran ini, misalkan kita ubah posisinya. Nah, nanti ketemu posisi yang gini kan. Nah, kita rubah lagi, nanti ketemu posisi yang selanjutnya. Ya, yang CAB, nah nanti jadi BCA. Nanti kalau dari BCA ini kita urutkan lagi dari A ke B, B ke C lagi, yang ini. Nah, jadi si A-nya ini ke B ya. Nah, si B-nya ke C, maka balik lagi ke awal. Nah, ini namanya permutasi siklis. Nah, cara mencarinya hasilnya karena berkurang 1 dari objek utamanya, maka jadi n-1 faktorial. Oke, secara umum terdapat 7 orang, misalkan begini. 7 orang mengelilingi sebuah meja bundar. Tentukan berapa banyak cara menyusun tempat duduk berbeda yang dapat disusun. Nah, jadi nggak boleh sama. Oke, nah ini caranya gampang. Tinggal 6 faktorial. Hasilnya 720 cara. Oke, selanjutnya kombinasi. Nah, kombinasi merupakan suatu susunan objek dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutan gitu. Jadi kalau misalkan tadi, misalkan nih bedanya permutasi sama kombinasi. Misalkan kita milih 5 orang. Milih 2 orang dari 5 orang. Nah, ini namanya kombinasi. Nah, kalau misalkan kita pilih 2 orang buat dijadikan ketua sama wakil ketua, nah ini ada syaratnya. Nah, berarti kita perhatikan sekali urutannya. Ini namanya permutasi. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan seperti ini namanya kombinasi gitu. Jadi kita nggak memperhatikan urutan. Kita milih aja. Suruh cari 2 orang dari 5 orang gitu. Nah, itu namanya kombinasi. Nah, secara umum bentuknya seperti ini. Ya, gitu. Nah, jadi ada dibagi dengan R objek tambahan. Oke, ini contohnya ini. Kita milih 5 orang dari 12 pemain. Gitu.
Nah, jadi hasilnya berapa nih? 792 cara gitu. Nah, tapi kalau misalkan 5 orang ini kita atur posisinya, si A harus di depan, si B harus di belakang gitu. Nah, ini namanya nanti jadi permutasi. Ya. Ya, misalkan kita punya 11 orang nih di satu kelas. Nah, kita pilih 3 orang buat main bola, jadi penyerang, jadi back gitu ya, jadi kiper. Nah, ini namanya permutasi. Tapi kalau misalkan kita cuman milih 3 orang dari 11 orang, jadi kita cuman milih aja gitu, ngambil orang doang, berarti cuman istilahnya kombinasi gitu, enggak, urutannya tidak diperhatikan. Oke, nah kode daringnya itu DRG strip PR C4 ya gitu. Ini oke, silakan yang sudah cukup paham boleh dicoba aktivitas tambahannya, pilih 1, 2 atau 3 bahkan semuanya boleh, silahkan sebagai bahan belajar gitu. Oke, mungkin itu saja. Kemudian nanti hasilnya dikirim di Edmodo. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.